sumber daya yang optimal dan efisien. Pemanfaatan sumber daya alam harus mengutamakan pengoptimalan dan efisien. Hal ini dikarenakan sumber daya alam yang tersedia sekarang tidak hanya diperuntukkan untuk generasi sekarang saja, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan undang-undang tersebut, bahwa seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia ini merupakan milik negara dan harus dipergunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Prinsip pemanfaatan sumber daya alam ada 4. Yang pertama, selektif. Selektif itu dilakukan dengan membuat perancangan yang matang dalam menggunakan sumber daya alam karena harus sesuai kebutuhan. Yang kedua, kelestarian. Sumber daya alam memang digunakan dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu terpelihara kelestariannya. Yang ketiga, penghematan. Seperti halnya selektif dalam menggunakan sumber daya alam membutuhkan perancangan yang matang sehingga tidak terjadi pemborosan yang akan mengganggu kualitas atau kuantitas dari sumber daya alam tersebut. Yang keempat, memperbarui. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan yaitu reboisasi, peningkatan hewan atau tumbuhan, pengolahan tanah pertanian yang baik, dan penanaman ladang secara bergilir. Deplesi sumber daya optimal sederhana. Definisinya ialah deplesi berasal dari kata depletion yang artinya suatu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran yang biasanya demi memenuhi kebutuhan akan bahan mentah. Dalam proses pembangunan yang mengejar tingkat pertumbuhan yang tinggi, pelaksana cenderung mengarah pada pengurasan isi alam sehingga terasa kurang adanya penghargaan terhadap sumber daya alam yang ada untuk generasi yang akan datang. Produksinya, perekonomian menghasilkan satu barang, yaitu Ki, yang dapat dikonsumsi atau diinvestasikan. Konsumsi meningkatkan kesejahteraan saat ini, sementara investasi meningkatkan persediaan modal, memungkinkan konsumsi yang lebih besar di masa depan. Ki, yaitu keluaran, dihasilkan melalui fungsi produksi yang berisi satu sumber daya tak terbarukan, sedangkan R sebagai masukan untuk produksi, yaitu dengan fungsi untuk menghasilkan barang atau Ki, yaitu dengan K dikali R, sedangkan K itu keluaran dan R itu masukan. Ini menyatakan bahwa keluaran memiliki beberapa hubungan fungsional dengan jumlah dari dua masukan yang digunakan, tetapi tidak memberitahu kita apapun tentang bentuk khusus dari hubungan ini. Ada banyak yang dapat diambil oleh fungsi produksi. Salah satu jenis teknologi produksi adalah bentuk Cobb-Dogs atau CD yang terdiri dari kelas fungsi. Bentuk alternatif banyak digunakan dalam analisis empiris adalah jenis konstanta elastis substitusi atau CES yang terdiri dari kelompok bentuk fungsional. Bentuk fungsi produksi CD dan CS tidak menggunakan semua kemungkinan. Ada banyak yang lain dan kami menyebutkan CD dan CES hanya karena mereka biasa digunakan dalam analisis ekonomi. Kami tidak akan membuat asumsi apapun tentang jenis fungsi produksi mana yang paling mewakili teknologi produksi suatu perekonomian, melainkan bekerja dengan bentuk umum yang mungkin berupa CD, mungkin CS, atau mungkin yang lain. Bentuk fungsional mana yang benar adalah pertanyaan empiris dan tidak dapat dijawab hanya dengan argumen teoritis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pentingnya sumber daya lingkungan. Yang pertama, sumber daya penting sebagai agen pembuangan dan pemrosesan ulang limbah. Mengingat sifat limbah yang ada di mana-mana dan besarnya kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh limbah, sumber daya tampaknya diperlukan sebagai agen pengolah limbah. Yang kedua, sumber daya juga penting untuk kepuasan psikis manusia. Banyak manusia tampaknya membutuhkan kedamaian, ketenangan, kesunyian, dan kenikmatan estetika yang diperoleh dari mengamati atau berada di lingkungan alami. Yang ketiga, beberapa sumber daya mungkin secara ekologis penting dalam arti bahwa beberapa atau semua ekosistem yang relevan tidak dapat bertahan jika tidak ada. 4. Lebih spesifik,
yaitu sumber daya penting sebagai masukan langsung ke produksi. Beberapa sumber daya tidak diragukan lagi penting untuk produk tertentu. Misalnya, minyak mentah merupakan bahan mentah penting untuk produksi bensin, minyak tanah, dan parafin. Tetapi kami ingin melihat sumber daya pada tingkat agregasi yang tinggi berurusan dengan kelas umum seperti sumber daya tak terbarukan dan terbarukan. Input produktif didefinisikan sebagai penting jika output 0 setiap kali jumlah input itu 0 terlepas dari jumlah input lain yang digunakan. Artinya R penting jika untuk menghasilkan barang, maka K dikali R, di mana K adalah keluaran dan R adalah masukan sama dengan 0 untuk setiap nilai keluaran. Dalam kasus fungsi produksi CD, masukan sangat penting seperti juga keluaran. Untuk memverifikasi ini, perhatikan bahwa mengatur input apapun ke 0 menghasilkan barang, yaitu 0. Jika kita lihat studi tentang penggunaan sumber daya dari waktu ke waktu, pentingnya sumber daya tak terbarukan akan menjadi masalah karena fungsi definisi sumber daya tak terbarukan ada dalam jumlah terbatas. Tidak mungkin menggunakan jumlah yang konstan dan positif di antara cakrawala tak terbatas. Namun, jika sumber daya itu penting, maka kita tahu bahwa produksi hanya dapat dilakukan jika sejumlah masukan positif digunakan. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa produksi dan konsumsi tidak dapat dipertahankan tanpa batas waktu jika sumber daya yang tidak dapat diperbarui merupakan input yang diperlukan untuk produksi. Akan tetapi, jika kecepatan penggunaan sumber daya menurun secara asimptotik menjadi 0 dan tidak pernah benar-benar menjadi 0 dalam waktu yang terbatas, maka produksi dapat dipertahankan tanpa batas meskipun sumber daya itu penting. Apakah output bisa naik atau setidaknya tetap konstan dari waktu ke waktu, atau apakah itu harus turun menuju 0 akan bergantung pada sejauh mana sumber daya lain dapat diganti dengan sumber daya tak terbarukan dan pada perilaku output saat substitusi ini berlangsung. Substitusi sumber daya dan konsekuensi dari meningkatnya kelangkaan sumber daya. Besarnya substitusi akan bergantung pada nilai elastisitas substitusi. Jika elastisitas substitusi tinggi, hanya sedikit perubahan dalam harga input relatif yang diperlukan untuk menyebabkan perubahan proporsional yang besar dalam jumlah input yang digunakan. Kelangkaan sumber daya akan memiliki konsekuensi kecil karena ekonomi mampu menggantikan sumber daya yang langka dengan pengganti yang dapat direproduksi. Di sisi lain, kemungkinan substitusi yang sangat rendah berarti bahwa karena penipisan sumber daya mendorong harga relatif sumber daya. Besarnya efek substitusi yang diinduksi akan sangat kecil. Kelangkaan sumber daya akan memiliki efek merugikan yang jauh lebih serius karena ruang lingkup untuk penggantian sumber daya yang langka dengan penggantinya yang dapat direproduksi jauh lebih terbatas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seberapa besar kemungkinan substitusi sumber daya. Adanya substitusi masukan yang memungkinkan kekurangan salah satu masukan digantikan oleh masukan lain. Kekurangan itu disebabkan oleh tidak adanya atau kelangkaan suatu masukan karena mahalnya suatu masukan. Contohnya, dapat dilihat pada sektor pertanian di mana masukan air bisa dihemat dengan penambahan masukan tenaga kerja untuk bagian pengontrolan atau penambahan masukan modal melalui perbaikan saluran atau sistem irigasi. Jika sumber daya menjadi langka, hal ini akan tercermin dalam dua indikator ekonomi, yakni meningkatnya baik harga output maupun biaya ekstraksi persatuan output. Meningkatnya harga output, akibatnya meningkatnya biaya persatuan output akan menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Di sisi lain, peningkatan harga output menimbulkan insentif kepada produsen sumber daya alam untuk berusaha meningkatkan supply. Namun, karena ketersediaan sumber daya yang terbatas, kontribusi dampak harga dan biaya akan menimbulkan insentif untuk mencari sumber daya, substitusi, dan peningkatan daur ulang. Selain itu, kelangkaan juga akan memberikan insentif untuk mengembangkan inovasi-inovasi seperti peningkatan efisiensi produksi, peningkatan teknologi daur ulang, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap pengurasan sumber daya alam.
Selanjutnya, fungsi kesejahteraan sosial dan alokasi sumber daya alam yang optimal. Secara umum, menerapkan konsep-konsep ini pada kasus khusus sumber daya alam, tujuannya untuk menetapkan kondisi apa yang harus dipenuhi agar alokasi sumber daya alam menjadi optimal. Dalam arti, alokasi tersebut memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial adalah mengorganisasi dari adanya disorganisasi. Pada dasarnya, fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan dari perubahan sosial ekonomi, serta menghindarkan terjadinya konsekuensi sosial yang negatif terhadap pembangunan serta menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar terdapat pengambilan sumber daya alam secara optimal. Kita harus melihat dulu perbedaan antara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan jenis barang lain. Perbedaan itu terletak pada jumlah sumber daya alam yang terbatas dan sifatnya yang tidak dapat dihasilkan kembali dalam waktu singkat. Syarat umum yang berlaku pada produksi pada setiap barang yang berada dalam pasar persaingan sempurna agar dicapai suatu tingkat efisiensi yang optimum adalah harga barang yang dihasilkan harus sama dengan biaya produksi marginal. Syarat kedua menyangkut tingkah laku dan biaya alternatif atau royalti sepanjang waktu, bahwa royalti atau biaya alternatif harus selalu meningkat sebesar tingkat bunga yang berlaku dari waktu ke waktu. Atau dengan kata lain, bila royalti dinyatakan pada harga sekarang atau present value, maka ia tidak akan berubah sepanjang waktu. Ini disebut dengan sufficient condition.